Oke, bayangin deh, di kaki gunung yang megah ada sebuah pilihan yang sulit banget. Mau cari makan dengan merusak alam atau kelaparan? Nah, kali ini kita akan bedah gimana sebuah tawaran yang sama sekali nggak terduga mencoba mengubah nasib keduanya, alam dan manusianya. Pertanyaan ini nih yang jadi inti pembahasan kita. Kita akan lihat gimana ini semua jadi kenyataan dalam sebuah konfrontasi yang cukup tegang di kaki Gunung Ciremai, salah satu benteng alam terakhir yang kita punya di Jawa Barat. Oke, kita mulai dari lokasinya dulu ya, Gunung Ciremai. Di sini ada penambangan galian C ilegal yang pelan-pelan tapi pasti menggerus lahan. Dan parahnya, ini terjadi tepat di perbatasan sebuah taman nasional yang seharusnya dilindungi. Jadi, ini bukan sembarang gunung ya. Ini adalah Taman Nasional Gunung Ciremai atau TNGC. Dan yang bikin miris, walaupun operasinya ada di tanah milik pribadi, truk-truk pengangkutnya itu pakai jalan akses milik Taman Nasional. Aneh kan? Luasnya nggak main-main. Total ada sekitar 12 hektar lahan yang tersebar di 4 titik berbeda yang secara aktif terus-terusan dikeruk buat diambil batu dan pasirnya. 12 hektar. Sekarang mari kita lihat sisi manusianya. Di balik setiap truk pasir dan batu itu ada orang. Siapa sih mereka? Dan apa yang sebenarnya mendorong mereka melakukan pekerjaan ini di tanah yang jelas-jelas rapuh? Ini jawabannya. Rp50.000. Ini adalah upah rata-rata yang mereka dapatkan setelah bekerja seharian di sini. Kalau kita konversi, ya itu cuma sedikit di atas $3 Amerika. Coba bayangkan. Nah, satu kalimat dari penambang lokal ini rasanya merangkum segalanya. Lumayan daripada menganggur. Jadi ini bukan soal serakah. Ini murni soal bertahan hidup. Pilihan antara bekerja merusak alam atau nggak punya penghasilan sama sekali. Di tengah situasi pelik ini, datanglah seorang tokoh politik, Kang Deddy Mulyadi. Tapi dia datang bukan untuk menangkap mereka. Dia datang dengan sebuah tawaran yang jujur aja sangat mengejutkan. Beliau nggak pakai basa-basi, langsung ke intinya. Dia temui para penambang dan bilang, tambangnya saya hentikan, tapi sebagai gantinya pekerjaan baru kalian adalah menanam pohon. Gimana, setuju nggak? Sebuah tawaran yang radikal, di tempat saat itu juga. Coba perhatikan langkah-langkahnya. Ini bukan cuma bantuan sesaat atau basa-basi, ini tawaran pekerjaan yang beneran, terstruktur. Pertama, berhenti nambang sekarang juga. Kedua, semua harus daftar ke kepala desa biar datanya jelas. Ketiga, jadi penanam pohon dan dapat gaji. Dan yang paling penting, ini pekerjaan buat 4 tahun ke depan, bukan proyek sehari 2 hari. Setelah para penambang kelihatannya setuju dengan tawaran ini, fokusnya langsung bergeser. Sekarang giliran petugas Taman Nasional yang disidang. Mereka yang seharusnya menjaga area ini. Kang Deddy langsung, ya bisa dibilang, mengkonfrontasi para petugas. Pertanyaannya simpel tapi menusuk. Ini ada penambangan pakai jalan punya Taman Nasional, kenapa dibiarkan? Logis kan pertanyaannya, kok bisa lolos gitu aja? Dan para petugas mencoba berkelit. Mereka pakai alasan teknis, bilang kalau lokasi tambangnya itu di luar wewenang mereka, walaupun ya pakai jalan mereka. Tentu saja, alasan ini langsung ditepis mentah-mentah. Di sini, beliau juga mengkritik model-model proyek pemerintah yang udah-sudah. Tahu kan, yang biasanya cuma seremonial tanam pohon besar-besaran, foto-foto, terus ditinggal. Akibatnya, pohonnya banyak yang mati. Nah, model yang dia tawarkan ini beda. Pekerjakan warga lokal, bayar mereka untuk merawat pohon itu selama 4 tahun, sampai hutannya benar-benar jadi. Fokusnya pada hasil, bukan seremoni. Wah, ini kesimpulannya tajam banget. Menurut beliau, masalah ini bukan cuma kelalaian satu pihak. Ini adalah cerminan dari apa yang dia sebut fase kebobrokan. Jadi, masalahnya sistemik, melibatkan semua orang, dari yang punya wewenang sampai masyarakatnya sendiri. Oke, setelah mengidentifikasi semua masalahnya, dari kemiskinan penambang sampai kelalaian petugas, beliau langsung menjabarkan sebuah cetak biru, sebuah rencana yang konkret untuk masa depan lahan ini. Nah, ini dia cetak birunya. Solusi dua-duanya dapat. Pertama, pemerintah provinsi akan membeli semua lahan pribadi seluas 12 hektar itu. Kedua, semua mantan penambang tadi direkrut jadi pekerja reboisasi. Ketiga, mereka dapat gaji tetap. Setiap pekerja bertanggung jawab atas sekitar 2 hektar lahan dan proyek ini akan jalan selama 4 tahun penuh. Jelaskan rencananya? Jadi, tujuan akhirnya itu simpel, tapi sangat kuat. Hutannya terjaga dan rakyatnya bisa makan. Model ini nggak membenturkan kepentingan alam dengan kepentingan perut manusia.
Sebaliknya, justru menyatukan keduanya dalam sebuah sistem yang berkelanjutan. Nah, dari semua cerita ini, kita jadi punya satu pertanyaan besar untuk direnungkan bersama. Apakah model intervensi yang agresif, yang langsung turun tangan ke lapangan kayak gini, bisa jadi solusi dan masa depan untuk konflik-konflik lingkungan di tempat lain? Kira-kira bisa nggak ya direplikasi?